Hai, selamat siang sobat. Apa kabar semuanya nih? Dan bagaimana puasa kalian? Semoga lancar ya. Dan baiklah, di video saya kali ini sobat, kita akan kembali memberikan kamu beberapa hal yang insya Allah berguna banget. Tentu saja seperti janji saya, karena ini bulan puasa, maka saya tidak membahas cinta dulu sobat ya. Tetapi membahas tentang seputar kehidupan sajalah. Kita yang soft-soft saja. Dan pembahasan kali ini sobat, saya yakin kalian semua pernah menghadapi orang yang levelnya, derajatnya, ataupun pangkatnya itu lebih tinggi dari kamu. Dan di situ mungkin tadinya kamu ada unek-unek, ada yang ingin disampaikan, ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan orang tersebut. Tetapi ketika kamu bertemu langsung dengan orangnya, tiba-tiba saja semuanya buyar. Kamu tiba-tiba takut, gemetar, dan lain sebagainya. Karena merasa kamu tidak akan mampu untuk menghadapi orang tersebut, walaupun hanya bicara saja. Oke sobat, hal tersebut yang akan saya bahas banyak sekali di antara teman kita di luar sana yang menghadapi hal seperti itu. Jadi ketika menghadapi orang yang levelnya lebih tinggi dari kita, derajatnya lebih tinggi dari kita, menurut kita itu kita akan dilanda ketakutan yang teramat sangat, sehingga apapun yang akan kita sampaikan, apapun yang akan kita berikan ke dia, komentar-komentar seperti apapun yang tadinya sudah dirancang, lalu hilang secara tiba-tiba, karena ya tadi, dilanda kegugupan, dilanda sebuah ketakutan. Dengan kata lain, wibawa kita itu kalah dengan wibawa dia, sobat. Lalu bagaimana caranya menghadapi hal seperti ini? Begini, sobat. Sebenarnya hal itu wajar-wajar saja terjadi kepada kamu. Karena itu adalah hal manusiawi sebenarnya. Tetapi, yang perlu kamu tahu, walaupun hal tersebut wajar, itu biasanya dialami oleh seorang yang punya mental rendah, punya IQ yang rendah, dan punya keberanian yang rendah. Mungkin kamu yang mungkin mengalami hal ini ya, belum berpengalaman di dalam menghadapi orang tersebut. Jadi, alangkah baiknya kamu belajar lagi. Mungkin dengan menemukan konten saya ini, kamu bisa belajar gitu ya, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi orang yang levelnya di atas kamu. Yang pertama, yang biasa saya lakukan ketika menghadapi orang yang levelnya itu jauh di atas saya adalah saya akan menganggap beliau itu biasa-biasa saja. Kita sama-sama manusia, men. Walaupun mungkin dia itu sekelas camat, bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun, mereka itu masih manusia. Sama seperti kita. Apa yang perlu kita takutkan? Asal kita masih hidup dalam koridor kebenaran. Gak mungkin juga mereka akan marah sama kita kalau kita yang kita sampaikan itu masih dalam koridor kebenaran. Masih dalam taraf sopan. Gitu loh sob. Jadi seandainya kamu punya ide, punya pendapat, punya semacam pertanyaan yang akan diajukan kepada orang-orang yang levelnya lebih tinggi daripada kamu, dan pertanyaan kamu itu pun juga masih baik gitu ya, masih dalam koridor kesopanan dan masih wajar, kamu jangan takut untuk menyampaikan hal itu sob. Sampaikan saja. Hal yang kedua yang harus kamu lakukan ketika kamu menemui orang yang levelnya jauh berada di atas kamu untuk sebuah keperluan misalnya, yang pasti kamu harus ada persiapan sebelumnya. Paling tidak kamu harus menyiapkan mental terlebih dahulu. Oh, ini aku akan menghadapi misal bupati ataupun gubernur ataupun bahkan mungkin presiden gitu ya. Kalau nanti kamu sebelumnya belum menyiapkan mental kamu, saya yakin begitu ketemu dengan orangnya kamu akan down. Tetapi ketika mental sudah kamu persiapkan sebelumnya, paling tidak kamu berlatih dengan diri kamu sendiri, nggak usah berlatih sama orang, itu nanti kamu akan biasa-biasa saja bertemu dengan beliau-beliau ini dan tidak ada rasa grogi.
Memang rasa grogi itu memang perlu dilatih sobat, harus dilatih agar supaya rasa grogi itu hilang. Itu butuh waktu untuk melatihnya, nggak bisa langsung hilang begitu saja, enggak. Kamu perlu berlatih. Saya berani itu memang karena saya dari kecil hobi untuk berinteraksi dengan orang-orang yang tarafnya jauh di atas saya. Misalnya nih, waktu saya SD dulu, ketika waktu itu di desa saya kan banyak yang namanya mahasiswa gitu ya, sedang kuliah kerja nyata. Itu saya suka berinteraksi dengan mereka. Jadi kalau masalah saya berhadapan dengan orang yang lebih tinggi levelnya daripada saya, itu sudah terbiasa dari kecil sobat. Ya mungkin ini masalah karakter dan juga mental, tetapi saya yakin kalian pun juga bisa seperti saya. Walaupun sejak kecil kalian nggak pernah terbiasa dengan hal-hal ini gitu. Mungkin dari kecil interaksi kamu itu dengan orang-orang yang selevel dengan kamu, kemudian kamu dipaksa oleh keadaan gitu ya untuk menghadapi orang yang levelnya lebih tinggi daripada kamu. Konten ini sangat perlu sobat. Lalu hal yang ketiga yang harus kamu lakukan, kamu harus berkeyakinan bahwa selama kamu benar, tidak ada yang kamu takutkan, walaupun dengan orang yang levelnya lebih tinggi daripada kamu. Jadi kalau kamu memang dari rumah sudah mempersiapkan sebuah pertanyaan atau sebuah argumen, yang mana argumen kamu ataupun pertanyaan kamu itu adalah sebuah kebenaran, terus masih dalam koridor kesopanan, baiklah intinya, itu kamu harus bisa menghilangkan rasa grogi kamu. Dan yakinlah bahwa kebenaran yang ada pada kamu itu perlu kamu sampaikan. Dan kamu juga perlu menghilangkan rasa was-was, rasa takut, rasa semacam suuzon gitu ya. Oh nanti kalau misalnya Pak Bupati atau Pak Gubernur menerima pertanyaan saya, kira-kira reaksinya gimana ya? Biasanya kan seperti itu. Nggak usah memikirkan yang itu sobat. Yakinlah bahwa dengan pertanyaan yang kamu lontarkan nanti, dengan argumen yang nanti kamu berikan kepada mereka-mereka yang levelnya lebih tinggi, itu mereka juga akan senang di dalam menerima argumen kamu, dalam menjawab pertanyaan kamu. Karena kamu juga yakin gitu ya, kalau pertanyaan yang kamu lontarkan itu baik, masih dalam koridor kesopanan. Gitu loh sob. Jadi, mungkin itu ya, sekedar tips bagaimana caranya menghadapi orang yang levelnya lebih tinggi dari kamu, agar supaya kamu kedepannya lebih berani lagi dalam menghadapi orang-orang yang levelnya lebih tinggi daripada kamu sobat. Yang harus kamu tahu sobat, paling tidak nasib kamu itu ditentukan oleh dengan siapa kamu bergaul. Gitu ya. Ada pepatah mengatakan, kalau kamu bergaulnya dengan tukang besi, pastinya kamu juga akan terkena kotoran besinya, akan terkena apinya, dan akan terkena busuknya cairan besi. Tetapi ketika kamu bergaul dengan penjual bunga, paling tidak kamu juga akan mendapatkan harumnya bunga, kecipratan minyak wanginya, sehingga kamu akan harum. Itu pepatah yang perlu kamu jadikan motivasi untuk menjalani hidup. Jadi gitu ya sob, video ini saya coba sampai di sini. Kita akan coba lagi lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya sob, semoga kalian semuanya mendapatkan cinta yang membahagiakan kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobatku.